Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andre Fauzan dengan NIM 2414010152. Pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa poin penting tentang usul fikih untuk memenuhi ujian akhir semester. Baiklah, untuk yang pertama yaitu menjelaskan pembelajaran penting untuk pembelajaran usul fikih ini sangat penting karena ia adalah fondasi untuk memahami hukum usul Islam dari fikih dan dibentuk dengan menguasai metodologi ini. قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا. Dan hal ini krusial untuk menumbuhkan sikap kritis terhadap perbedaan pendapat para ulama dan memungkinkan mereka melakukan analisis mandiri terhadap isu-isu kontemporer yang belum ada ketetapannya dan memastikan penerapan atau syariat-syariatnya tetap relevan dan logis sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya. Baik, yang kedua itu saya akan membahas tentang ruang lingkup dari usul fikih. Secara umum, ruang lingkup dari usul fikih terdapat 3 pilar utama. Yang pertama yaitu sumber hukum atau hadiatul ahkam, dan fokus utamanya dari usul fikih ini adalah menyelidiki dan menetapkan sumber-sumber Islam hukum yang valid. Dan ini mencakup beberapa sumber juga. Yang pertama yaitu sumber primer atau pokok Al-Quran, membahas kaidah-kaidah penafsiran tentang teks Al-Quran seperti umum, khusus, mutlak, dan tarikat. Yang kedua yaitu as-sunnah, seperti membahas kedudukan sunnah, macam-macamnya seperti mutawatir dan bagaimana mengistimbatkan hukum darinya. Dan sumber-sumber sekunder ini atau tambahan yang pertama itu ijma' atau kita kenal yaitu konsensus ulama yang membahas tentang syarat-syarat dan jenis-jenis ijma' sah sebagai sumber hukum. Yang kedua yaitu qiyas analogi yang membahas tentang rukun qiyas, asal far atau hukum, dan metode penetapan sumber dari hukum. Dalil-dalil lain seperti istihsan atau preferensi, jurisprudensi, istishab, asumsi keberlangsungan hukum, maslahah mursalah atau kemaslahatan umum, adat atau kebiasaan. Baik, untuk poin yang kedua kita akan membahas yaitu hukum syara. Ruang lingkup ini membahas apa hukum macam-macamnya dan keterlibatan dengan pembentukan mukallaf atau orang-orang yang dibebani hukum, dan macam-macam dari hukum taklifi yaitu hukum kebebasan, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram. Macam-macam hukum wada'i yaitu hukum yang berkaitan, itu membahas tentang sebab-sebab syarat atau penghalang dan fasik yaitu perusak. Pembahasan tentang selanjutnya objek hukum, siapa subjek hukum atau mukallaf, dan apa objek hukum atau perbuatannya. Yang ketiga yaitu kaidah pengambilan hukum. Ini adalah metode logis digunakan oleh mujtahid atau kita kenal ahli hukum untuk menggali hukum dari teks sumber. Dan ruang lingkup ini mencakup yaitu kaidah kebahasaan, yaitu aturan-aturan atau untuk memahami teks seperti penggunaan hakikah atau makna hakikah, dan majas yaitu makna metaforis, serta penentuan adalah indikasi makna dari suatu lafaz, yaitu kaidah dari tajrid atau penguatan. Metode ini untuk menentukan mana yang lebih kuat apabila dalil-dalil tampak bertentangan seperti ta'arud dan tajrid. Poin selanjutnya yaitu kaidah umum atau qawaid fiqhiyah. Kaidah-kaidah fikih adalah ilmu tersendiri usul fikih yang memberikan dasar metodologis, misalnya kaidah
al-qiyanu la yazuli asy-syai' atau keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Untuk poin terakhir saya akan pembahasan tentang materi atau pembahasan yang paling menarik tentang usul fikih atau dan paling berkesan. Dan menurut saya pembelajaran yang paling berkesan selama ini tentang usul fikih yaitu tentang sejarah perkembangan usul fikih, yang mana usul fikih ini adalah perpanjangan tangan untuk menentukan suatu kaidah yang belum terperinci dalam Al-Quran. Artinya maknanya bersifat umum. Contohnya dari kaidah usul fikih ini tentang membahas minuman keras dan narkoba, yang mana di dalam Al-Quran belum ada menjelaskan tentang haramnya suatu hukum tentang minuman narkoba itu. Maka dari usul fikih lah ini muncul suatu yang kita kenal dari istinbat hukum atau pendapat para ulama tentang meminum narkoba atau minuman keras ini. Mungkin cukup sekian pembahasan saya pada kali ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.